وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatul iman, kembali pada kesempatan ini kita ingin mengenengahkan bacaan di dalam salat yang baru saja kita laksanakan, di mana ikhwatul iman, salah satu upaya dan langkah seorang mukmin untuk mencapai kekhusyukan di dalam salat, di antaranya adalah memahami apa yang dibaca di dalam salat tersebut. Maka kita manfaatkan kesempatan untuk mengenengahkan apa yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam salat kita. Untuk lebih jelasnya, bacaan di rakaat yang pertama yang dibaca oleh imam kita jazahullahu khairan, firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Syekh? An-Naml. An-Naml ayat 41. Silahkan ikhwatul iman, kita buka surat An-Naml. An-Naml surat ke-27 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melontarkan dengan redaksi pertanyaan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amman, artinya apakah? Ya, di sini kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Minang. Apa? Ini sedikit-sedikit kita mengenali kata-kata itu yang ada di dalam Al-Quran. Man, Allah mempertanyakan siapa. Ya, maka ketika digabung amman, ya,
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan siapakah khalaqa, ya. Ini sering sekali kita mendengarkan kata-kata ini. Ya, apa artinya khalaqa? Allah khaliq. Kita makhluk dari kata-kata khalaqa yang artinya menciptakan. Allah khaliq. Allah adalah yang menciptakan. Kita makhluk, artinya yang diciptakan. Oke. Dari kata-kata khalaqa yang artinya menciptakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-samawat. As-samawat selalu bergandeng dengan kata-kata di dalam Al-Quran sering as-samawati. Al-ard artinya apa? Samawat, langit. Masya Allah. Amman khalaqas samawati, apa artinya? Mana bumi di situ? Baru samawat, belum ada ard. Ya. Siapakah yang menciptakan, yang telah menciptakan langit, kata Allah Subhanahu wa taala, wal arda, dan bumi? Ya. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, ikhwatal iman, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka mata dan hati kita, terutama orang-orang yang meyakini adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadati, yang disembah. Sementara ikhwatal iman, ketika kita menyembah sesuatu, sebagai orang yang beriman kita menyembah Allah, dan ketika yang kita sembah itu hanya Allah satu-satunya, maka inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kita sembah dan kita ibadati? Karena hanya Allah yang menciptakan. Maka ketika kita berbicara tentang bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, inilah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Makanya para ulama di dalam pembahasan akidah mengatakan tauhid rububiyah inilah yang menjadi alasan sehingga munculnya tauhid uluhiyah. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadati? Karena hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Adakah selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta? Bila ada selain Allah, maka berarti dia juga berhak diibadati. Makanya dikatakan tauhid rububiyah inilah yang mengantarkan akhirnya mengarah kepada tauhid uluhiyah. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika hanya Allah yang melakukan, tidak ada selain Allah, la syarikalah. Ketika tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatannya, makanya jangan pernah kita menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kalau seperti yang mereka yakini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang harus kita pertanyakan, kenapa kita mengibadatinya? Kenapa kita sujud hanya kepada Allah? Kenapa kita meminta hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya
rangkaian ayat-ayat yang nanti akan kita ketengahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mata dan hati kita, terutama orang-orang yang meyakini adanya selain Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadati. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk menganalisa kembali, berfikir kembali. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jika seandainya orang-orang musyrik menggunakan nalar dan akalnya dengan tepat, niscaya mereka akan tinggalkan kesyirikan mereka. Di dalam kitab-kitab akidah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan tentang keutamaan daripada tauhid dan dampak negatif daripada kesyirikan, di mana tauhid sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia, sedangkan kesyirikan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bergeser kita sejenak ke dalam kehidupan seorang sahabiyah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimah yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau dikatakan khadimun Nabi, orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan kebutuhan Nabi. Hal itu bermula dari ketika Ummu Sulaim, di mana dia berasal dari kota Madinah, lalu dia dibawa oleh suaminya yang bernama Malik, thumma aslamat. Lalu Ummu Sulaim masuk Islam, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ummu Sulaim bersyahadat, infasakhan nikah. Maka secara otomatis ketika suaminya Malik tidak beriman, infasakhan nikah, gugur nikahnya. Karena tidak boleh seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki kafir. Maka marah besar Malik, suaminya. Berusaha suaminya menarik kembali Ummu Sulaim untuk kembali ke agama mereka, ke keyakinannya. Tapi Ummu Sulaim menolak. Maka Malik kemudian meninggalkan istrinya ini, yaitu Ummu Sulaim, yang ketika itu telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anas. Setelah perginya Malik, maka Ummu Sulaim kembali ke daerah asalnya, yaitu kota Madinah, terutama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka disitulah Ummu Sulaim menyerahkan Anas, anaknya, untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ada seorang pembesar di kota Madinah, seorang yang kaya, seorang yang terpandang, seorang pemuda yang gagah berani, bernama Abu Talhah. Maka Abu Talhah ini simpati kepada Ummu Sulaim. Lalu kemudian
kemudian dia datang ke Ummu Sulaim menyampaikan maksud dan tujuannya ingin meminang Ummu Sulaim. Setelah mendengarkan tawaran dari Abu Talhah, maka Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Aba Talhah, wa ay Abu Talhah, innaka in khatabta lan turad." Wahai Abu Talhah, engkau adalah lelaki idaman gadis-gadis Madinah. Wa in khatabta lan turad. Jika engkau maju untuk melamar seorang gadis, maka lamaranmu tak akan ditolak. Begitu Ummu Sulaim menyebutkan pandangannya terhadap sosok Abu Talhah yang tidak seorang pun memungkirinya. Karena dia adalah seorang yang terpandang, seorang yang kaya, seorang yang idaman. Illa anni muslimah. Apa kata Ummu Sulaim? Penghambatnya adalah karena saya adalah seorang muslimah. Wa anta rajulun kafir. Sedangkan engkau adalah seorang laki-laki yang tidak beriman, kafir. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, muncul keangkuhan pada diri Abu Talhah. Seorang janda beranak satu dipinang oleh Abu Talhah menolak. Sementara secara lisannya dia mengakui bila Abu Talhah melamar, mengajukan lamaran, maka tidak ada seorang pun yang menolak lamarannya, yang akan menolak lamarannya. Lalu apa kata Abu Talhah? Wahai Ummu Sulaim, jika engkau mau aku persunting, falaki nisfu mahri, falaki nisfu mali. Wahai Ummu Sulaim, jika engkau menerima pinanganku, maka setengah hartaku akan aku berikan kepadamu. Apa kata Ummu Sulaim? Di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Ummu Sulaim ingin membuka cara berfikir dan cara pandang Abu Talhah. Ya Aba Talhah, hal ta'lam anna al-ilaha alladhi 'abadtah, sesungguhnya ilah yang engkau sembah, innama hiya khashabun sana'aha Banu Najjar. Wahai Abu Talhah, terfikir tidak olehmu, sesungguhnya berhala yang engkau sembah, Tuhan yang engkau sembah, itu tidak lebih dari sebongkah kayu yang dipahat oleh para pemahat. Marah besar Abu Talhah pada awalnya, lalu dia tinggalkan. Berjalan waktu, kembali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, entah apa yang terjadi. Kemudian Abu Talhah maju untuk yang kedua kalinya. Kembali dia memberikan penawaran yang luar biasa kepada Ummu Sulaim, dan dia katakan jika Ummu Sulaim menerima pinangannya, maka dia akan serahkan seluruh hartanya. Kembali Ummu Sulaim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berusaha untuk membuka wawasan cara berfikir, cara pandang dari Abu Talhah. Kembali dia mengatakan, sadarkah engkau wahai Abu Talhah, sesungguhnya ilah yang engkau sembah tidak lebih dari sebongkah kayu, potongan kayu yang dibuat, dipahat menjadi berhala, dan itulah yang engkau sembah. Lalu dia tambahkan kata-katanya, idza ahraktahu lahtaraqat. Kayu yang dipahat sedemikian rupa, dan itu yang mereka jadikan berhala, yang mereka sembah, mereka sujud di hadapan berhala tersebut, hanya sebongkah kayu yang apabila engkau sulut api, lahtaraqat, niscaya berhala itu akan terbakar. Jika engkau berikan api, sulut api ke berhala kayu itu, ke patung kayu itu, maka patung itu akan terbakar.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ummu Sulaim menggiring cara berpikir Abu Talha untuk berpikir lagi. Layakkah sesuatu yang tidak mampu menolak kemudaratan pada dirinya ketika dibakar dia akan terbakar, dia tidak bisa menolak pada dirinya, layakkah itu akan memberikan suatu manfaat sehingga terangkatnya kemudaratan dari kehidupan manusia? Enggak masuk di akal. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terdiam Abu Talha. Lalu kemudian dia mengatakan, ya, setelah dibuka cara berpikir dan cara pandangnya, seperti yang kita katakan tadi, dia kembali kepada fitrahnya. Setelah apa yang disebutkan oleh Ummu Sulaim, langsung Abu Talha mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ummu Sulaim sebelumnya mengatakan, ya Abu Talha, aslim, masuk Islamlah. Fa in aslamta fadzaka mahri. Wahai Abu Talha, masuk Islamlah. Dan jika engkau masuk Islam, maka itulah yang akan menjadi maharku. Otomatis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Talha setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa kata Ummu Sulaim kepada anaknya Anas? Ya Anas, zawwij ummaka Abu Talha. Wahai Anas, nikahkan ibumu dengan Abu Talha. Nah, ikhwatal iman, ini sepenggalan dari perjalanan hidup Ummu Sulaim. Ada beberapa pelajaran dan hukum berdasarkan hadis dan riwayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan satu pelajaran dalam bab akidah berkaitan dengan ayat yang ada di hadapan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kesalahan jalur pada orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam cara berpikirnya, yang jika seandainya mereka berpikir sesuai dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, pastilah mereka akan meninggalkan kesyirikan tersebut. Lihat bagaimana Ummu Sulaim menyadarkan Abu Talha. Pelajaran yang berikutnya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dari hadis ini, ya, yaitu apabila pasangan suami istri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islamnya istrinya, sedangkan suaminya tidak, maka secara otomatis ikhwatal iman dalam hukum syariat kita, infasakhan nikah, gugur nikahnya. Apalagi pelajaran yang lainnya, ikhwatal iman, sesungguhnya dalam pernikahan yang menjadi salah satu rukun nikah, yaitu mahar, sebagaimana umumnya orang menjadikan mahar ainan, benda, maka boleh juga dijadikan mahar manfaah. Ya, boleh mahar itu berbentuk material dan boleh juga dalam bentuk non material. Apa dalilnya? Ini. Dengan Islamnya Abu Talha, maka itu dijadikan mahar oleh Ummu Sulaim. Dalil yang lain kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kisah seorang laki-laki ketika ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah terdiam. Rasulullah SAW kemudian terdiam. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mau. Lihat bagaimana hati para sahabat. Mereka tidak membiarkan Nabi SAW dalam kebingungan. Ketika wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, inni wahabtu nafsi lak,
Dia serahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, tapi Nabi tidak suka. Tapi Nabi pun tak tega untuk menolaknya, karena ini akan menyakitkan. Makanya Nabi terdiam. Seorang sahabat cerdas, dia melihat Nabi bimbang. Dijawab iya, Nabi nggak suka. Dijawab tidak, Nabi khawatir wanita ini akan bersedih. Lalu tampillah seorang pemuda mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, zawijni iyaha, nikahkan aku dengan dia. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, baik, kalau engkau mau menikahi wanita ini, apa yang engkau punya? Apa yang engkau punya? Ditanya oleh Nabi apa yang bisa dijadikan mahar. Lalu kemudian kata pemuda tadi, aku tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Iltamis walau khataman min hadid. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini, hadis ini. Apa kata Nabi? Cari walaupun cincin dari besi. Nah, kisah ungkapan Nabi ini dalam kisah pemuda ini. Dicarilah oleh pemuda ini, tidak dapat. Dia menghutang, nggak ada orang yang memberikan hutang. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apa yang engkau tahu dari Al-Quran? Apa kata pemuda ini? Tidak ada yang aku tahu selain daripada Al-Fatihah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, zawwajtuka iyyaha bima ma'aka minal Quran. Kata Nabi SAW, aku nikahkan engkau dengan wanita ini. Apa maharnya? Apa yang engkau bisa baca dari Al-Quran? Yaitu hanya dengan membaca apa Pak? Al-Fatihah. Nikah. Ya. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya mahar bisa berbentuk benda ainan dan bisa berbentuk manfaat. Ya. Jadi Pak, kalau kita punya anak gadis, ada pemuda yang melamar, jangan minta macam-macam Pak. Gak perlu minta seperangkat alat sholat dia punya Pak. Minta aja membaca Sahih Al-Bukhari dari hadis pertama sampai hadis terakhir. Mantap, keren. Mundur langsung laki-laki. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kembali kita kepada hukum yang ada pada hadis Ummu Sulaim ini. Ya, di antaranya kemudian adalah di mana anak laki-laki bisa menjadi wali untuk siapa? Ibunya. Apa dasarnya hadis Ummu Sulaim? Kembali kita ke pokok bahasan kita. Intinya adalah begitulah metode Allah, metode Al-Quran, metode Nabi SAW mengajak orang untuk berpikir, menggunakan kembali akalnya secara normal dan sehat sesuai dengan fitrahnya. Dan itulah yang ditiru oleh Ummu Sulaim. Nah, salah satunya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, yaitu apa yang ada di dalam ayat yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, "Amman khalaqas samawati wal ard." Lalu kemudian kata Allah, wa anzala lakum minas sama'. Wa anzala, wa artinya dan, anzala artinya menurunkan, nazala itu artinya turun, anzala menurunkan. Ya, makanya masyarakat kita meyakini kali pertama Al-Quran turun, makanya dinamakan, mereka memperingati hari itu disebut dengan nuzul. Nuzul apa? Nuzulnya Al-Quran dari kata-kata nazal. Nah, kalau ditambah nazala, tambah alif sebelumnya, anzala artinya menurunkan. Wa anzala minas sama, minas sama, min dari as-sama langit, samawat jamak dari sama. Ya, ikhwatal iman, wa anzala minas sama, dan siapa yang menurunkan dari langit? Apa yang diturunkan dari langit? Ma'an. Ma'an artinya air.
Fa'ambatsna bihi, sehingga Allah turunkan air dari langit. Dengan air yang turun dari langit tadi, ambatsna bihi, ambatsna, kami tumbuhkan. Dari kata-kata nabata. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan itu dalam bahasa kita disebut tuh bahasa Arab, Pak. Sebenarnya kalau dikorek, Pak, antum sudah banyak kosakata bahasa Arab pada antum. Tapi antum tidak sadar. Ya. Hewani, bahasa Arab hewan. Tumbuhan nabati. Fa'ambatsna, maka kami tumbuhkan bihi, dengannya, yaitu dengan apa? Air yang turun tadi. Apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air yang Allah turunkan dari langit. Hadaiqa. Hadaiqa itu jamak dari hadiqatun, yang artinya taman atau kebun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan air dari langit, yang dengan air tersebut Allah tumbuhkan kebun-kebun. Zata bahjatin. Zata bahjatin, yaitu kebun-kebun yang bahjah. Bahjah itu adalah sesuatu yang mencolok, sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kita melihat kilatan cahaya terang, maka itu bisa kita katakan bahjah. Dengan kata lain, ketika sifat ini diletakkan pada kebun, maksudnya kebun itu kebun-kebun yang indah, yang subur, yang rindang, yang enak orang untuk melihatnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ambatsna bihi hadaiqa dzata bahjatin. Lalu kemudian kata Allah, ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Ma, ya, ma ini artinya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma itu ada dua pengertian. Ada kalanya ma artinya apa, dan ada kalanya ma artinya tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sering kita mendengarkan ayat itu. Allah berfirman, tidaklah, ma artinya tidak. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma kana lakum. Lakum artinya bagi kalian. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bagi kalian antum bitu syajaraha. Kalian tidaklah mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya, yaitu pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Kalian tidak mampu untuk menumbuhkannya. Walaupun kadangkala kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kebun ya, ada campur tangan manusia. Dia yang menyediakan pupuk dasarnya, dia yang menyediakan media tanamnya. Tapi sesungguhnya bukan manusia yang menumbuhkan. Maka dikatakan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ma lakum ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Karena yang menumbuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, lihat kaum muslimin, setelah Allah sebutkan rububiyahnya, mulai dari awal, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkan, Allah bawa kita untuk berfikir. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fi rububiyatihi. Di dalam perbuatannya ini hanya Allah. Makanya dikatakan oleh Allah di ujungnya, karena dasar rububiyah itulah yang mengantarkan kepada uluhiyah. Makanya dikatakan oleh Allah, a ilahum ma'allah.
Apa tadi artinya, Pak? A, pertama, aman. A, apakah? Ya, ingat aja, Pak, sama, Pak. Bahasa Padang Arafah dengan Padang Piaman sama. A, ya. Ilahum ma'allah. Ilah ma'bud, yang disembah. Atau banyaknya masyarakat kita mengartikan Tuhan, ya, yang disembah artinya. Ilahun, apakah ada ilah? Itu artinya ma'allah, bersama Allah. Kalau tidak ada bersama Allah yang lain yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada bersama Allah yang lain yang menurunkan hujan, tidak ada bersama Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka berarti tidak ada yang bersama Allah di dalam apa yang diibadati. Karena hanya Allah yang melakukan segala rububiyah perbuatan Allah, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah dan untuk diibadati. Makanya dipertanyakan oleh Allah, ailahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Nah, pasti ketika tidak ada yang menciptakan selain Allah, maka tidak ada selain Allah yang berhak diibadati. Tapi kenapa orang masih beribadah kepada selain Allah? Itulah karena mereka adalah qaumun ya'dilun. Mereka itu adalah kaum yang melenceng. Kita simak kumandang azan Isya. Wallahu taala a'lam. Ikhwatal iman, setelah Allah Subhanahu wa taala membawa kita untuk menganalisa terkait dengan rububiyah Allah, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan mendapatkan jawaban kenapa tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah dan diibadati. Maka itulah fitrah, nalar orang-orang yang lurus. Maka ketika ada orang yang langkahnya tidak sesuai dengan nalar dan fitrah yang lurus tersebut, makanya Allah kemudian mengatakan itulah yang dinamakan dengan qaumun ya'dilun. Itulah yang dikatakan dengan kaum yang menyimpang. Lalu kemudian ikhwatal iman, amman ja'ala al-ardha qarara. Kembali amman, itu kita sudah tahu siapakah. Allah kembali mempertanyakan, masih dalam redaksi sama dengan ayat sebelumnya. Ja'alal arda. Kalau tadi khalaqa artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Al arda bumi, qarara. Qarara artinya Allah jadikan bumi ini tetap tenang, sehingga kita bisa beraktivitas di bumi ini. Lihat bagaimana kehidupan manusia di bumi. Kita bisa berjalan, kita bisa salat, kita bisa berdiri, kita bisa tidur. Siapa yang menjadikan bumi ini sehingga bumi ini tenang? Lalu kita bisa beraktivitas di atas bumi ini. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bumi ini qarara, tetap, artinya diam, ya. Artinya kita tidak akan leluasa beraktivitas. Lihat bagaimana kita ketika di atas kapal, ya, di atas kendaraan, gak nyaman. Ya, dalam sholat, kalau datang waktu sholat, dalam penerbangan yang jauh kita bertemu dengan waktu sholat, lihat bagaimana sholat. Bisakah seleluasa ketika kita sholat di bumi? Tidak. Di kapal juga begitu. Sedang sholat kemudian ada gelombang, ya.
Tidak setenang ketika kita berada di bumi. Nah, siapa yang menjadikan bumi ini sehingga dia qarara? Dia diam, dan karena itulah kita bisa beraktivitas di bumi ini. Lalu kemudian wa ja'ala tadi menjadikan, khilalaha di celah-celah. Makanya ikhwatal iman, dalam berwudu Nabi SAW ketika membasuh wajahnya, kemudian Nabi SAW yukhallil lihyatahu, Nabi menyela-nyela jenggotnya. Ya, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala khilalaha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sela-sela bumi itu, Allah jadikan anhara, sungai. Allah Subhanahu wa taala jadikan di sela-sela bumi itu, Allah jadikan sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, wa ja'ala menjadikan. Apa yang dijadikan oleh Allah untuk bumi ini? Allah jadikan rawasiya. Rawasi itu jamak, dalam bentuk jamak, dalam ungkapan lain kosakata bahasa Arabnya berarti gunung. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi ini, untuk bumi ini, sehingga bumi itu bisa tenang, sehingga kita bisa beraktivitas di atas bumi tersebut, karena Allah menjadikan pasak bumi itu gunung. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak daripada bumi. Ibaratnya satu bangunan, ya, yang dirangkai kayu dengan kayu, ini butuh pasak, butuh paku. Dengan itu baru dia bisa tenang, sehingga dia tidak goyah lagi, yang berkemungkinan bisa ambruk. Maka perlu dipasak. Maka itulah fungsi daripada gunung yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Nah, ikhwatul iman, siapa yang menjadikan itu? Wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan baina, di antara, al-bahraini, ya, itu juga menjadi bahasa kita akhirnya dari kata-kata bahri, ya, bahari, artinya apa? Laut, ya. Bahraini, dua. Maksud daripada dua laut di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, yakni al-bahrul malih wa bahrul azb. Dua laut yang dimaksudkan adalah laut yang asin, yang airnya asin, dan laut yang airnya tawar. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan antara dua laut yang ini, antara laut asin dengan laut yang tawar, air tawar dengan air asin, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan antara itu hajiza, pembatas. Ya. Allah jadikan itu pembatas. Ada pembatasnya antara air laut dengan air tawar. Yang dalam ungkapan Al-Quran mengatakan al-bahraini, yaitu dua laut. Maka dipisah. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu manusia, ya, bahwasanya ada pemisah antara air asin dengan air tawar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk memperhatikan dan melihat
kekuasaan Allah di dalam perbuatannya. Ya, mulai dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ja'alal arda qarara." Siapa yang menjadikan bumi ini sehingga tetap? Lalu kita beraktivitas di atas bumi itu. Dan siapa yang menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan di antara bumi itu, di antara celah-celah bumi itu ada sungai? Siapa yang menjadikan gunung-gunung sebagai pasak daripada bumi ini? Dan siapa yang menjadikan ada pembatas antara dua laut? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita untuk memperhatikan ini, memikirkan ini. Maka ketika tidak ada selain Allah yang mampu berbuat, makanya dikatakan oleh Allah, "Ailahum ma'allah." Sama seperti tadi. Maka apakah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang berhak dan layak pantas untuk disembah selain daripada Allah? Karena tidak ada selain Allah yang melakukan perbuatan Allah. Makanya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kalau kita mengatakan apabila ada selain Allah yang melakukan perbuatan Allah, berarti dia juga berhak untuk diibadati. Karena tidak ada, makanya tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut, ayat ini, dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal aktsaruhum la ya'lamun." Ya, apa kata Allah? Bal artinya akan tetapi, aktsaruhum mayoritas mereka, kebanyakan mereka, la tidak, ya'lamun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya'lamun, ya, dia ada dua berdekatan, Pak. Ada ya'lamun, ada ya'malun. Kalau yang pertama ya'lamun, ain lam mim, dari kata-kata ilmu. Atau ya'malun, ain mim lam. Kalau tadi ain lam mim, sekarang ain mim lam, dari kata-kata amal. Kalau ya'lamun dari kata-kata ilmu, artinya mengetahui. Ya'malun dari kata-kata amal, yaitu perbuatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui atau tidak berilmu. Nah, ikhwatul iman, ayat selanjutnya masih dalam metode yang sama. Beberapa ayat ke depannya masih dalam metode yang sama. Allah Subhanahu wa taala membuka wawasan kita, mengajak kita untuk menganalisa, berpikir, menggunakan akal kita. Allah Subhanahu wa taala kembali pada ayat berikutnya mengatakan dengan redaksi yang sama, "Amman yujibul muttarri idza da'ahu." Siapakah yang mampu, ya, siapakah yang mampu menjawab? Ini juga menjadi bahasa kita. Yujibu, ajaba, yujibu, jawab. Siapakah yang menjawab? Menjawab apa? Al-muttar, orang yang lagi susah. Idza da'ahu, ketika dia meminta berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', mengangkatkan kemudaratan, keburukan pada seseorang. Wa yaj'al lakum khulafa'al ard, lalu Allah lah yang menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada poin ini kembali, ailahum ma'allah. Allah mempertanyakan kembali, ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Maka adakah selain Allah yang layak untuk dijadikan ilah, yang layak untuk disembah? Qalilan
qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingat. Lalu begitu juga kembali Allah Subhanahu wa taala masih dalam redaksi yang sama. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Ya. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan amman yabda'u. Allah kembali membuka, menyuruh kita terus berpikir, menggunakan akal kita. Membuka mata dan hati kita. Sehingga apabila kita memfungsikan dengan cara yang baik, dengan fitrah yang lurus, maka kita sendiri bisa mendapatkan jawaban. Tidak seorang pun yang bisa memungkirinya. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Redaksi yang sama terus dipertanyakan oleh Allah. Amman yabda'ul khalqa pada ayat 64. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dia tunjukkan bagaimana ilmunya Allah, di mana hanya Allah mengetahui hal yang ghaib. Ya. Lalu kemudian di ujungnya hati burhanakum in kuntum, ayat keberapa itu? Pada ayat 64 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah mengatakan amman yabda'ul khalqa, kembali redaksi amman. Ya. Lalu kemudian di ujungnya Allah mengatakan qul, maka katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba sebutkan apa burhan, apa argumen kalian, sehingga kalian mengibadati ini. Apa argumennya, apa, kenapa? Coba beri jawaban. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali ke percakapan Ummu Sulaim dengan Abu Talha, Abu Talha tidak punya alasan. Seolah-olah Ummu Sulaim mengatakan, ya, bahwasanya ini berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apa alasan dia untuk menyembah ini, menjadikan ini sebagai sembahan? Apa alasannya? In ahraktahu lahtaraqat. Kalau engkau bakar dia, engkau nyalakan api dia akan terbakar. Untuk menghindari api yang kita bakar, nyalakan ke dia tidak mampu. Masa kita meminta, ya selamatkanlah, seperti yang mereka berdoa kepada Lata, Uzza. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, coba berpikir. Tapi itulah sayangnya, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang setiap ayat di ujung ayatnya, bal aktsaruhum la ya'lamun, ya, hum qaumun ya'dilun. Mereka itu kaum yang menyimpang. Mereka itu begini, mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak menggunakan nalar dan akalnya tadi sesuai dengan fitrah yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Makanya di ujung di ayat 64 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun poin-poin yang menyimpang dari akidah, poin-poin yang menyimpang dari akidah, ya, itu akan keluar dari nalar dan fitrah kita sebagai manusia. Makanya dikatakan ikhwatal iman, sekali lagi dikatakan oleh para ulama, kesyirikan itu identik dengan kebodohan. Kesyirikan itu identik dengan apa? Kebodohan. Lihat orang-orang yang percaya kepada dukun, percaya kepada khurafat, percaya kepada macam-macam. Lihat Pak, apa alasannya, apa argumennya? Tidak ada kolerasi, hubungan antara itu nggak ada. Jangan jauh-jauh Pak, kebiasaan-kebiasaan khurafat. Khurafat yaitu tahyul-tahyul yang ada di masyarakat kita. Kalau gatal telapak tangan kiri, itu tanda apa Pak? Pitmas Pak.
Orang berkuruk tangan Pak tak masuk di tidak Pak. Kata tadi Pak. Makanya kesyirikan yang menyimpang dari akidah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah identik dengan kebodohan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal keburukan seperti ini. Wallahu taala alam. Mohon maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.